Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Andira Febilorani dengan NPM 2315051080. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akomodasi dan suplai sedimen yang merupakan salah satu konsep dasar dalam kajian teknik stratigrafi, khususnya dalam memahami bagaimana pola pengendapan sedimen terbentuk di suatu cekungan. Sebelum masuk ke pembahasan detail, kita perlu memahami dulu konsep ini penting dalam ilmu geologi dan geofisika, khususnya di bidang sekuens stratigrafi. Pola pengendapan sedimen di suatu cekungan tidak terjadi secara acak. Pola ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu ruang yang tersedia untuk diisi sedimen atau yang disebut akomodasi, dan jumlah sedimen yang dimasuk dalam ruang tersebut atau yang disebut dengan suplai sedimen. Interaksi antara kedua faktor ini menentukan apakah suatu lingkungan pengendapan mengalami progradasi, retrogradasi, atau upgradasi, dan pada akhirnya menentukan pola transgresi dan regresi yang terjadi di suatu wilayah pantai atau tepi benua. Pemahaman ini sangat penting terutama dalam interpretasi data seismik untuk eksplorasi hidrokarbon, karena pola-pola ini berkaitan langsung dengan sistem pengendapan atau sistem track yang membentuk reservoir, source rock, maupun seal dalam bentuk petroleum system. Di video kali ini akan membahas satu persatu, mulai dari definisi akomodasi, jenis-jenis pola pengendapan, sampai konsep transgresi, regresi, dan perbedaan antara global sea level dengan relative sea level. Yang pertama, apa itu akomodasi? Akomodasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai ruang yang tersedia untuk diisi oleh sedimen. Ruang ini terbentuk di antara muka air laut atau sea level dengan lapisan dasar cekungan atau basement. Besarnya akomodasi dipengaruhi oleh dua hal utama. Yang pertama adalah pergerakan muka air laut, baik itu naik maupun turun. Ketika muka air laut naik, ruang akomodasi akan bertambah besar. Sebaliknya ketika muka air laut turun, ruang akomodasi akan berkurang. Faktor kedua adalah pergerakan lapisan dasar cekungan itu sendiri yang mengalami penurunan atau subsidence, maupun pengangkatan atau uplift akibat proses tektonik. Di tepi benua atau continental margin, ruang akomodasi ini pada umumnya dikendalikan oleh perubahan muka air laut. Jadi bisa dikatakan akomodasi adalah ruang kosong yang menunggu untuk diisi dengan seberapa cepat ruang itu terisi, tergantung pada seberapa besar suplai sedimen yang datang. Pertama yang akan kita jelaskan itu mengenai retrogradasi, di mana konsep pertama ini berkaitan dengan akomodasi dan suplai sedimen, yang dimana dalam perkembangan di retrogradasi, pola pengendapan akan bergerak mundur mengisi tempat akomodasi, di mana garis pantai bergerak menuju ke arah darat. Sehingga terjadi kecepatan penambahan ruang. Sehingga di dalam retrogradasi ini terjadi ketika kecepatan penambahan ruang akomodasi atau sea level rise SL lebih besar dibandingkan dengan kecepatan suplai sedimen, yaitu SP. Jadi kondisinya adalah SL lebih besar daripada SP. Secara sederhana, bayangkan saja ruang kosong yang terus membesar, sementara sedimen yang datang mengisinya jumlahnya terbatas. Akibatnya garis pantai akan terus bergerak mundur ke arah daratan karena sedimen tidak mampu mengejar penambahan ruang akomodasi yang terjadi. Pola inilah yang disebut dengan retrogradasi, yang biasanya berasosiasi dengan kondisi transgresi yang akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya itu adalah progradasi. Progradasi itu adalah kebalikan retrogradasi, yang dimana dalam pola pengendapan yang bergerak maju menuju ke tempat akomodasi di mana garis pantai bergerak menuju ke arah laut. Progradasi terjadi ketika kondisi
SL lebih kecil dari SP. Artinya, kecepatan penambahan ruang akomodasi lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan suplai sedimen yang datang. Dalam kondisi ini, sedimen yang masuk ke cekungan jumlahnya lebih banyak dibandingkan ruang yang tersedia yang menampungnya. Karena ruang akomodasi cepat berisi penuh, sedimen kelebihan ini akan terus menumpuk dan mendorong garis pantai bergerak menuju ke arah laut. Pola progresi ini umumnya berasosiasi dengan kondisi regresi di mana daratan seolah-olah bertambah luas karena garis pantai yang terus maju. Berikutnya adalah agradasi. Agradasi itu adalah pola yang ditandai dengan perkembangan pola pengembangan yang tetap, yang dimana pergerakan garis pantai yang signifikan ke arah darat maupun ke arah laut. Pola ini terjadi ketika suplai sedimen berada dalam kondisi seimbang dengan ruang akomodasi yang tersedia atau SL kurang lebih sama dengan SP. Karena kecepatan pengisian sedimen sebanding dengan kecepatan penambahan ruang, maka sedimen akan menumpuk secara vertikal tanpa banyak bergerak secara horizontal. Kondisi ini sering dianggap sebagai kondisi transisi atau kondisi keseimbangan di antara dua pola yang ekstrim, yaitu retrogresi dan progradasi. Selanjutnya adalah masuk konsep transgresi. Transgresi itu sendiri adalah peristiwa geologis di mana permukaan air laut naik menyebabkan terjadi perubahan garis pantai yang bergerak maju ke arah daratan. Transgresi terjadi karena beberapa sebab, yaitu pertama adalah karena suplai sedimen atau sedimen supply lebih kecil dibandingkan dengan ruang akomodasi atau accommodation space yang tersedia. Selain itu, transgresi juga dapat dipicu oleh perubahan muka air laut, baik itu perubahan global sea level maupun perubahan relatif sea level. Sebagai gambaran, ketika laut mengalami transgresi, wilayah yang di daratan akan terendam oleh air laut, sehingga garis pantai biasa masuk ke arah daratan. Kondisi ini erat kaitannya dengan pola retrogradasi yang sudah kita bahas sebelumnya, yang dimana kedua-duanya sama-sama terjadi ketika ruang akomodasi bertambah lebih cepat dibandingkan dengan sedimen yang mengisinya. Lalu selanjutnya itu ada regresi. Regresi itu kebalikan dari transgresi, yang dimana regresi adalah proses geologis yang terjadi ketika area dasar laut yang sebelumnya terendam menjadi terpapar di atas permukaan laut. Pada regresi terjadi perubahan garis pantai yang bergerak mundur ke arah lautan. Regresi terjadi karena beberapa sebab. Salah satunya adalah pasokan sedimen atau sedimen supply yang lebih besar dibandingkan dengan ruang akomodasi atau accommodation space yang tersedia. Sama seperti transgresi, regresi juga dapat dipengaruhi oleh perubahan global sea level maupun relative sea level. Kondisi ini digambarkan oleh SL lebih kecil daripada SP. Ketika regresi terjadi, sedimen yang berlebihan akan menutupi wilayah yang sebelumnya berubah berupa laut, sehingga garis pantai bergerak kuat menuju arah laut dan luas daratan pun bertambah. Pola ini erat kaitannya dengan progresi yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu selanjutnya itu adalah pembahasan mengenai konsep global sea level dan relative sea level, yang dimana global sea level adalah tinggi permukaan air laut yang diukur dari suatu datum tetap, di mana datum ini merujuk pada pusat bumi. Perubahan global sea level ini umumnya dipengaruhi oleh faktor iklim, khususnya pencairan es global atau proses glasiasi dan deglasiasi yang mempengaruhi volume air di lautan secara menyeluruh. Sementara itu, relative sea level yang tinggi permukaan air laut diukur berdasarkan hubungan antara permukaan air laut dengan pergerakan datum lokal yang berada di tempat tersebut, sehingga perubahan relative sea level ini disebabkan oleh faktor-faktor lokal seperti aktivitas tektonik di daerah tersebut yang menyebabkan dataran mengalami
pengangkatan uplift maupun penurunan atau subsidence. Perbedaan ini penting karena dalam interpretasi seismik, perubahan pola pengendapan yang kita amati di suatu cekungan bisa jadi bukan disebabkan oleh perubahan global, melainkan karena pergerakan lokal akibat tektonik di wilayah tersebut. Berikut merupakan bagian dari eustasis subsidence dan rate of relative sea level change, yang dimana pada eustasi adalah perubahan muka air laut secara global terhadap waktu. Yang polanya naik turun secara periodik, ada fase high and low, yang dimana ada high and low, dan subsidence ya, adalah penurunan dasar cekungan yang terjadi secara bertahap seiring waktu, yang digambarkan secara garis yang terus menurun dari uplift menuju subsidence. Nah, dari dua komponen ini kita bisa menghitung rate of eustatic change, yaitu kecepatan naik turunnya muka air laut secara global, yang polanya terbentuk gelombang. Ada fase rise and fall, yang dimana rate of eustatic change ini kemudian dikurangi dengan rate of subsidence, yaitu kecepatan penurunan dasar cekungan. Hasil dari pengurangan ini disebut dengan rate of relative sea level change, yang menggambarkan kecepatan penambahan ruang akomodasi baru atau rate of addition of new space. Jadi intinya relative sea level change itu bukan cuma dipengaruhi oleh naik turunnya laut secara global saja, tapi juga oleh seberapa cepat dasar cekungan itu turun akibat subsidence. Kombinasi dari kedua ini yang benar-benar menentukan seberapa besar ruang akomodasi yang tersedia pada suatu waktu di suatu wilayah tempat. Berikutnya merupakan skala siklus typical relative sea level change behavior. Perubahan relatif sea level ini ternyata tidak terjadi dalam satu skala waktu saja, melainkan berlapis-lapis dalam beberapa skala, seperti yang disebut oleh Vail DKK tahun 1977, yang dimana skala yang paling besar disebut super cycle dengan rentang waktu sekitar 40 juta tahun dengan ketebalan endapan ada 400 meter. Di dalam super cycle ini terdapat juga cycle. Nah, yang dimana cycle ini berlangsung sekitar 8 juta tahun untuk endapan, untuk rentang waktunya, dengan ketebalan sekitar 200 meter. Dalam cycle juga terdapat paracycle, yang dimana paracycle berlangsung sekitar 6 juta tahun dengan ketebalan sekitar 100 tahun. Ketiga skala ini menunjukkan pola rise dan fall dari relative sea level, di mana pola gerigi yang kita lihat pada diagram menggambarkan siklus-siklus pengendapan yang berulang dari yang berskala besar sampai berskala kecil. Semuanya membentuk pola nest cycle, artinya siklus kecil berada di dalam siklus yang lebih besar. Berikut adalah konsep yang tidak kalah penting, yaitu adalah yang tidak kalah penting adalah parasequence set, yaitu kumpulan parasequence yang membentuk pola stacking tertentu. Pola stacking ini ditentukan oleh perbandingan antara rate of deposition atau kecepatan pengendapan sedimen dengan rate of accommodation atau kecepatan penambahan ruang akomodasi. Yang pertama, progradational parasequence set terbentuk ketika rasio rate of deposition terhadap rate of accommodation lebih besar daripada 1. Artinya sedimen yang diendapkan lebih banyak dibandingkan ruang yang tersedia, sehingga parasequence akan bergerak menuju ke arah basin atau cekungan. Pola respon Barlow ini biasanya ditunjukkan dengan
pola funnel atau corong yang lebar ke arah bawah pada kurva SB dan resistivity, mencerminkan pola coarsening upward. Yang kedua adalah retrogradational parasequence set, yaitu terbentuk ketika rasio rate of deposition terhadap rate of accumulation lebih kecil dari 1. Artinya ruang akumulasi bertambah lebih cepat dibandingkan sedimen yang mengisi mengisinya, sehingga parasequence akan mundur ke arah darat. Pada respon Wheelock, pola yang muncul biasanya berkembalikan dengan progradational, yaitu menunjukkan pola finding upward. Yang ketiga adalah upgradational parasequence set, yaitu terbentuk ketika rasio rate of deposition terhadap rate of accommodation kurang lebih sama dengan 1. Artinya seimbang, yang dimana parasequence akan menumpuk secara vertikal tanpa banyak bergeser ke arah darat maupun ke arah laut. Dan responnya pada Wheelock cenderung lebih seragam atau blocky. Ketiga pola parasequence ini dibentuk oleh ritmologi yang berbeda-beda, sehingga mulai dari coastal plain sandstone dan mudstone di bagian darat, shallow marine sandstone di bagian tengah, sampai self mudstone di bagian yang lebih dalam. Kombinasi litologi dan pola stacking inilah yang kemudian bisa kita kenali baik dari singkapan di lapangan dari data seismik maupun dari data Wheelock, khususnya kurva SB dan resistivity. Sebagai penutup pembahasan, saya ingin menyatakan bahwa konsep akomodasi dan supply sedimen ini adalah fondasi dasar dari analisis sequence stratigrafi, yang dimana rasio antara akomodasi dan supply sedimen yang sering disebut sebagai rasio A per S akan menentukan pola pengendapan yang terbentuk, apakah itu progradasi, retrogradasi, dan aggradasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dimana dalam pola-pola pengendapan ini kemudian akan membentuk sistem track yang berbeda-beda. Misalnya high extent system track yang berasosiasi dengan progradasi, atau transgressive system track yang berasosiasi dengan retrogradasi. Pemahaman terhadap hubungan ini sangat penting dalam interpretasi data seismik, karena dapat membantu kita mengidentifikasi sequence boundary, memprediksi keberadaan dasar poin, serta memahami sejarah pengendapan suatu cekungan secara lebih menyeluruh. Jadi dapat disimpulkan bahwa akomodasi supply sedimen adalah dua faktor utama yang saling berinteraksi untuk menentukan bagaimana pola pengendapan sedimen terbentuk di suatu cekungan, baik itu dalam skala progresi regresi maupun retrogradasi transgresi, yang semuanya dipengaruhi oleh perubahan global sea level maupun relatif sea level. Demikian penjelasan saya mengenai akomodasi dan supply sedimen. Semoga video ini dapat membantu memahami tentang konsep dasar materi seismik stratigrafi untuk diri saya dan teman-teman. Demikian saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.